Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang vulnerability analysis menggunakan Nmap dan Nessus yang berada pada lab 5. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Nadia Sapitri, lalu ada Ani Margianti, Hafsyah Irin Nurwandi, Salsabila Safina Arfi, dan Muhammad Nabil. Untuk mengetahui tentang vulnerability, kita dapat mengenal dua tools yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada Nmap dan Nessus. Nmap sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Network Mapper, merupakan tools open source yang digunakan untuk melakukan scanning jaringan. Fungsinya adalah mendeteksi host yang aktif, mengetahui port yang terbuka, serta mengidentifikasi service yang sedang berjalan. Untuk Nmap ini sendiri dapat mengetahui sistem operasi target, serta seringkali digunakan pada tahap reconnaissance atau pengumpulan informasi sebelum dilakukan pengujian keamanan. Contoh perintah yang dapat kita gunakan yaitu nmap strip sv, lalu kita memasukkan IP targetnya. Terus kedua itu ada Nessus. Nessus merupakan vulnerability scanner yang berfungsi untuk mendeteksi celah keamanan pada sistem atau jaringan. Hasil scanning akan menampilkan tingkat resiko beserta penjelasan serta rekomendasi perbaikannya. Nessus ini nantinya dapat kita akses melalui port 8834 yang berada pada browser. Nessus dapat mengelompokkan hasil berdasarkan beberapa tingkat resiko, yaitu di antaranya ada critical, high, medium, low, dan informational, sehingga dapat mengetahui kerentanan mana yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki. Pada vulnerability analysis ini, dua tools itu yang dapat kita kenali sejak awal. Selanjutnya masuk ke tahap vulnerability analysis dengan Nmap. Nah, pada tahap ini kami melakukan analisis kerentanan menggunakan Nmap Scripting Engine atau NSE. Pada tahap pertama adalah membuka directory /user/share/nmap/script. Untuk melihat seluruh script bawaan Nmap yang dapat digunakan dalam proses pengujian keamanan. Nah, setelah itu kami menjalankan perintah ls untuk melihat daftar script yang tersedia. Nah, script-script tersebut memiliki fungsi yang berbeda, seperti autentikasi, malware detection, brute force, dan lain-lain. Selanjutnya, kami membuka dokumentasi resmi Nmap agar mengetahui fungsi setiap script yang akan digunakan. Setelah itu, kami mencoba menjalankan script out terhadap mesin target. Nah, script ini digunakan untuk mengecek kelemahan autentikasi pada layanan yang berjalan. Hasil scanning menunjukkan adanya konfigurasi keamanan yang lemah, sehingga kemungkinan akses tanpa autentikasi yang aman. Nah, dari hasil tersebut, kami menemukan bahwa Apache Tomcat Manager masih menggunakan username dan password default, yaitu Tomcat sebagai username dan Tomcat sebagai password. Hal ini merupakan kesalahan konfigurasi yang cukup berbahaya karena memudahkan penyerangan memperoleh akses administrator. Baik, selanjutnya setelah mendapatkan username dan password default, kami mencoba login ke halaman Tomcat Manager dan berhasil masuk sebagai administrator. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem memiliki risiko yang tinggi karena
administrator dapat melakukan berbagai pengaturan pada server. Selanjutnya kami menjalankan script malware menggunakan Nmap. Dari hasil scanning ditemukan bahwa layanan VS FTPD versi 2.34 ini memiliki kerentanan CVE 2011-2523, yaitu backdoor yang memungkinkan akses shell tanpa izin. Kemudian kami melakukan pengecekan malware detection dan search exploit. Hasilnya menunjukkan bahwa exploit untuk versi tersebut memang tersedia sehingga kerentanan yang ditemukan dapat divalidasi. Selanjutnya, kami menjalankan script FTP anon NSE. Script ini digunakan untuk mengecek apakah server FTP mengizinkan login anonim. Hasilnya menunjukkan bahwa login anonymous berhasil dilakukan tanpa menggunakan username maupun password khusus. Setelah masuk, kami juga menjalankan perintah help untuk melihat seluruh perintah FTP yang dapat digunakan. Gitu. Baik, di sini udah masuk di menginstal Nessus, yang dimana Nessus ini gunanya untuk mengimplementasikan proses vulnerability-nya, assessment, yang secara otomatis menggunakan perangkat lunak berstandar industri, dan dimana yang pertama ini mengunduh file installernya itu ada di gitenable.com ya. Lalu di sini nanti kita disuruh pilih bagian version dan platformnya, dan di sini kita milihnya versionnya itu Nessus dan untuk platformnya itu Linux. Lalu lanjutnya 3.2 ini yang dimana file Nessusnya itu tersimpan di folder download, yang dimana nanti otomatis tersimpan di bagian settingnya itu ke download. Lalu yang 3.3 ini yaitu mengaktifkan fitur drag and drop di virtual. Itu nanti kita klik yang di bagian device, lalu pencet yang ada drag and drop, lalu klik yang bagian ada big directional, yang dimana nanti untuk memindahkan file Nessusnya itu dari Windows ke Kali Linux. Lalu lanjut ke 3.5. Nah, di 3.5 ini nanti otomatis si file yang dimana kita sudah download tadi itu akan muncul di Kali Linux, dan di 3.6 ini nanti kita terminalnya tuh dari si file ini, lalu nanti memverifikasi file Nessus yang dimana ada di 3.7. 3.7 itu nanti kita di bagian terminalnya kita ngeketik yang dimana ls yang nanti yang muncul Nessus version. Lalu nanti kita menginstal Nessusnya dengan dpkg yang jalankan perintah dpkg itu untuk menginstal pakai Nessusnya secara langsung dari file dib-nya. Nah, dengan versi yang kita tadi sudah tahu yaitu 10.12.1, lalu lanjut 3.9 yang dimana kita nanti menjalankan layanan Nessusnya. Setelah instalisasinya itu berhasil, kita pakai kodenya itu di bagian sudo /bin/systemctl start Nessus di titik service. Lalu nanti masuk ke 3.10 ya, yang dimana kita registrasi akun Nessusnya, yang dimana kita registrasinya itu kita langsung klik aja di bagian ada shortcode-nya itu yang https kali 834 di Firefox di Kali Linux-nya, lalu memasukkan kode verifikasi emailnya yang sudah kita registrasi tadi, yang dimana kita emailnya itu pakai email sendiri. Nanti emailnya diterima lewat Gmail, lalu nanti kita memasukkan kode yang kita dapatkan di 3.3
11, lalu di 3.12 nanti kita kalau supaya bisa nge-copy dan nge-paste itu tuh kita harus aktifin dulu di bagian device, lalu start clipboard dan bidirectional, lalu nanti kita otomatis bisa copy. Lalu lanjut di 13 yang dimana pasti kode aktivasinya itu di Nessusnya itu tempelkan yang dimana kita dapatkan kode tadi. Lalu di bagian 3.14 ini kita akan login ke dashboard Nessusnya yang dimana kita disuruh buat tadi yaitu nama username dan password. Dan itu setelah kita mau usernya apa dan PW-nya apa. Lalu setelah memasukkan user dan password 3.15 ini, kita tinggal menunggu download plugin Nessusnya. Dan lalu di 3.16 nanti kita akan dashboardnya itu Nessusnya siap digunakan, yang nanti kita akan masih kosong, yang dimana nanti kita harus klik new scan-nya yang ada di pojok kanan yang di bawah admin. Lalu setelah kita klik new scan akan memuncul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah selanjutnya untuk bagian vulnerability analysis dengan Nessus. Setelah dashboard Nessus siap digunakan, kami membuat basic network scan dan memasukkan alamat IP mesin target yang akan dipindai. Selanjutnya, kami mengatur discovery menggunakan common port dan assessment menggunakan pengaturan default, kemudian konfigurasi akan disimpan. Setelah konfigurasi selesai, proses scanning dijalankan dengan menekan tombol play. Kemudian Nessus akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh layanan pada mesin target dan menghasilkan laporan kerentanan. Hasil scan dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko, mulai dari informasional, low, medium, high, dan kritikal. Pada kategori kritikal, Nessus memberikan informasi mengenai deskripsi kerentanan, bukti hasil scanning, serta rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk kesimpulan pada lab ini menunjukkan bahwa Nmap sangat efektif digunakan untuk melakukan pengumpulan informasi dan identifikasi layanan pada target. Sedangkan Nessus mampu memberikan analisis kerentanan yang lebih lengkap beserta tingkat risiko dan solusi perbaikannya. Kedua tools ini saling melengkapi dalam proses vulnerability assessment sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.